Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Iswan MSI. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Hajah Hermina Bahar, MA, selaku koordinator ya untuk PPG dalam jabatan di LPTK UMJ. Kemudian juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Kaprodi ya, Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ada Pak Azmi Al-Bahij MSI. Kemudian ada Kaprodi Pendidikan Matematika, Ibu Rahmita Nurul Mutmainnah MSc ya. Berikutnya ada kaprodi lain yang mengikuti kegiatan orientasi ya, kegiatan orientasi pada hari ini, serta Bapak dan Ibu guru ya, para peserta ya, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu guru mengikuti tahapan orientasi awal ya. Tahapan orientasi awal ini merupakan tahapan pengenalan kaitannya dengan PPG Daljab yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tadi sudah disampaikan oleh MC, oleh pembawa acara, bahwasanya saya akan berusaha untuk memaparkan kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan mata kuliah yang nantinya akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, karena waktu kita saya kira cukup singkat, maka saya akan berusaha langsung untuk memaparkan kaitannya dengan mata kuliah, kaitannya dengan kurikulum yang nantinya akan diikuti, yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Mohon izin untuk screen share, Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Okay. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Tadi MC atau pembawa acara sudah menyampaikan di awal. Mohon izin di mute terlebih dahulu Bapak Ibu agar apa yang disampaikan bisa dipahami secara jelas. Terima kasih. Oke, tadi sebelumnya sempat disampaikan bahwasanya dalam kegiatan PPG dalam jabatan, Bapak dan Ibu guru akan menempuh 3 mata kuliah ya, 3 mata kuliah yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru pada kegiatan PPG dalam jabatan. Untuk yang mata kuliah pertama itu adalah mata kuliah pendalaman materi ya. Itu merupakan mata kuliah pertama. Kemudian mata kuliah kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian mata kuliah ketiga adalah praktek ya, praktek Bapak dan Ibu guru nanti akan mengajar ya, atau kaitannya dengan PPL ya. Untuk mata kuliah pertama, pendalaman materi, Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, yang saya banggakan, mata kuliah pendalaman materi, fokusnya itu pada kegiatan analisis materi ajar berbasis masalah. Ya. Jadi itu merupakan fokus utama dari mata kuliah pertama untuk pendalaman materi. Kemudian, apa sajakah yang menjadi outline dalam mata kuliah pertama, Bapak Ibu? Di sini ada tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021, kemudian tahapan pendalaman materi, aktivitasnya seperti apa saja, kemudian kebutuhan dosen, lembar kerja, tagihan, dan kemudian ada penilaian. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, untuk kegiatan PPG dalam jabatan, rangkaian yang
yang akan diikuti atau akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ini seperti ini Bapak Ibu, dimulai dari tahapan ketika Bapak dan Ibu guru masing-masing sudah mendaftar untuk mengikuti PPG, kemudian lulus seleksi administrasi, kemudian ada tahapan konfirmasi kesediaan, kemudian sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab, sudah melakukan proses lapor diri, dan ini merupakan mata kuliah pertama, pendalaman materi, besarannya di sini ada 5 SKS. Kemudian mata kuliah kedua itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran, besarannya itu adalah 3 SKS. Kemudian ada uji komprehensif, uji komprehensif di sini sebagai prasyarat Bapak dan Ibu guru untuk dapat mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ketiga, yaitu PPL di sekolah asal. Mata kuliah ketiga, PPL di sekolah asal, ini besarannya ada 4 SKS. Kemudian yang berikutnya, setelah Bapak dan Ibu guru selesai tuntas mengikuti kegiatan PPL di sekolah asal, berikutnya adalah tahapan UKM PPG. UKM PPG ini terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada UKIN, kemudian ada UP. Dan masing-masing ini 6 hari. Setelah mengikuti tahapan UKM PPG, baru kemudian nanti Bapak dan Ibu guru kemudian akan ditetapkan sebagai guru profesional. Setelah melalui tahapan panjang, melalui tahapan lulus terlebih dahulu pada 3 mata kuliah, kemudian lulus uji komprehensif, lulus UKIN, lulus UP, baru kemudian dapat dinyatakan sebagai guru profesional dan mendapatkan sertifikat pendidik tentunya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, untuk tahapan pendalaman materi sebagai mata kuliah pertama, tadi sudah sempat saya kemukakan, fokusnya itu pada analisis materi ajar berbasis masalah. Di sini sebelum Bapak dan Ibu guru mengikuti tahapan mata kuliah pendalaman materi, sebelum mengikuti tahapan pendalaman materi ini, Bapak dan Ibu guru telah melakukan proses yang dinamakan pembelajaran secara mandiri. Bapak dan Ibu guru sudah belajar secara mandiri, kemudian sudah menganalisis, kemudian sudah berusaha untuk memahami tiap-tiap modul yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru semua. Setelah tahapan pembelajaran mandiri, maka Bapak dan Ibu guru nanti akan mengikuti tahapan yang pertama adalah analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi. Jadi ini untuk modul bidang studi sesuai dengan kelas Bapak dan Ibu guru semua. Yang dari pendidikan matematika, tentunya modul bidang studi matematika, begitu juga untuk yang bahasa Inggris, maupun yang PGSD. Itu kegiatan pertamanya. Kemudian yang kedua, menyusun materi ajar berbasis masalah. Jadi Bapak dan Ibu guru telah melakukan tahapan analisis materi ajar pada masing-masing bidang studi, baik itu untuk yang matematika, bahasa Inggris, dan PGSD. Tahapan berikutnya itu Bapak dan Ibu guru menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian tahapan yang ketiga, analisis materi ajar berbasis masalah kaitannya dengan modul pedagogik. Jadi selain ada modul bidang studi, Bapak dan Ibu guru juga nanti akan diminta untuk melakukan tahapan analisis materi ajar berbasis masalah kaitannya pada modul pedagogik. Kemudian berikutnya yang terakhir ada review dan refleksi, tentunya berdasarkan hasil dari analisis materi ajar bidang studi, kemudian hasil dari penyusunan materi ajar berbasis masalah, kemudian hasil dari analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik, maka tahapannya adalah tahapan review dan refleksi. Sesuai dengan 3 tahapan yang sebelumnya. Kemudian dalam tahapan pendalaman materi, Bapak dan Ibu guru, di sini beban belajar dan waktu ada perbandingan untuk PPG Daljab tahun 2020, tahun kemarin pendalaman materi itu ada 5 SKS, rentang waktunya sampai dengan 30 hari. Sementara untuk Bapak dan Ibu guru yang mengikuti PPG Daljab tahun 2021,
analisis materi ajar berbasis masalah ya pada mata kuliah pendalaman materi itu tetap 5 SKS, kemudian jumlah harinya dipersingkat menjadi 13 hari. Ya, perhitungan beban belajar dalam menitnya seperti ini Bapak Ibu, ya, total ada 4.000 menit, kemudian untuk JP ada 80 JP, kemudian beban belajar dalam hari itu ada 13 hari. Oke, kemudian ini merupakan rasional kaitannya dengan pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah. Yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Jadi, Bapak dan Ibu guru dituntut untuk paling tidak sudah melakukan tahapan identifikasi permasalahan ya ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di sekolah masing-masing. Ya. Kemudian masalah seperti apa? Di poin yang kedua di sini dijelaskan masalah bisa berada di guru, ya. Tanda kutip di sini yang dimaksudkan permasalahan ada di guru kaitannya dengan defisit kompetensi, kemudian ada miskonsepsi, ya. Kemudian juga bisa berada di siswa dan kelas dalam suasana pembelajaran. Ya, jadi semua aspek baik itu di guru, kemudian siswa dan kelas itu masuk dalam permasalahan yang harus diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian poin ketiga di sini, jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tapi pada diri guru tersebut masih terdapat masalah. Ya, tanda kutip sekali lagi permasalahannya kaitannya dengan defisit kompetensi, ya, ataupun juga miskonsepsi. Sebagai ringkasan di sini disebutkan pendalaman materi merupakan kegiatan untuk menganalisis materi ajar, ya, mempelajari dan mereview materi, ya, berdiskusi, kemudian mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, ada materi hard, kemudian materi yang memiliki miskonsepsi di bawah bimbingan dosen. Ya, jadi kaitannya dengan perkuliahan pendalaman materi, mata kuliah pertama ini Bapak dan Ibu guru semua, jadi karena merupakan pembelajaran atau perkuliahan yang andragogi, jadi Bapak dan Ibu guru tidak akan nanti mendapatkan ini ya, tidak akan mendapatkan ceramah penjelasan dengan ragam hal ya, kaitannya dengan materi-materi yang dipelajari, akan tetapi lebih kepada lokakarya, lebih kepada diskusi untuk membuat pemahaman ya, untuk membantu pemahaman Bapak dan Ibu guru menjadi semakin komprehensif. Itu kaitannya dengan rasional ya untuk mata kuliah pendalaman materi. Oke, ini tadi sudah saya singgung sepintas, Bapak Ibu, kaitannya dengan aktivitas belajar mandiri yang sudah, sekali lagi yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Ya. Masing-masing diharapkan tentunya sudah membaca dan memahami modul atau materi ajar sebanyak 10 modul yang terdiri atas 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Ya. Kemudian ada tahapan penyusunan peta konsep, ada istilah dan definisi pada modul yang dipelajari, kemudian ada identifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami oleh mahasiswa. Ya, yang sulit dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian ada menemukan kenali miskonsepsi materi, berlatih melalui tes formatif, kemudian aktivitas 2, 3, 4 dituangkan pada LK1 di LMS, dilakukan pada saat awal masuk pendalaman materi. Dan ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru, bahwasanya tagihan aktivitas 2, 3, 4 itu merupakan tagihan perdana ya yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti pertemuan pertama pada awal masuk mata kuliah pendalaman materi. Ya, jadi dimulai dari penyusunan peta konsep, tahapan identifikasi masalah, kemudian menemukan miskonsepsi materi, kemudian ada kaitannya dengan pengumpulan nanti pada pertemuan awal ketika mengikuti mata kuliah pendalaman materi. Kemudian di sini disebutkan Bapak dan Ibu guru yang saya
hormati, yang saya banggakan, di sini kegiatan aktivitas belajar mandiri memegang prinsip-prinsip merdeka belajar, merdeka terbimbing, dan merdeka berlatih. Ya, jadi benar-benar memang diharapkan Bapak dan Ibu guru sebelum nantinya akan mengikuti tahapan mata kuliah pertama pendalaman materi besok, ya, masing-masing itu sudah secara mandiri, ya, melakukan tahapan pembacaan, pemahaman, ya, analisis kaitannya dengan 10 modul yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru semua, ya, sehingga ketika nantinya pada pertemuan dengan dosen pembimbing, ya, Bapak dan Ibu guru sudah mempunyai bahan tentang hal-hal apa sajakah yang menjadi kesulitan, hal-hal apa sajakah yang sekiranya masih perlu penguatan dari dosen pengampu mata kuliah. Oke, itu kaitannya dengan aktivitas belajar mandiri, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada aktivitas pendalaman materi. Jadi tadi sudah disampaikan di awal, Bapak Ibu, untuk mata kuliah pendalaman materi, total harinya itu adalah 13 hari, dan masing-masing aktivitas pendalaman materi hari pertama di sini dijelaskan dilakukan secara sinkronis dengan video conference sebanyak 6 JP, ya. Jadi pada hari pertama besok Bapak dan Ibu guru akan diminta untuk mengikuti tahapan perkuliahan pendalaman materi, ya, yang akan dilakukan secara sinkronis melalui video conference sebanyak 6 JP, ya. Jadi pertemuan awal ini tentu saja terbagi menjadi 2 aktivitas, ya, untuk aktivitas mahasiswa, kemudian ada aktivitas dosen. Yang pertama mengikuti orientasi analisis materi ajar, konten, ya, berbasis masalah, kemudian memahami dan melakukan simulasi learning management system. Kemudian yang ketiga mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS, ya. Tadi sudah saya ingatkan kaitannya dengan tagihan pada hari pertama, ya, Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuntaskan ada 2, 3, 4, ya, di awal tadi. Untuk yang aktivitas dosen, memberikan penjelasan tentang orientasi pembelajaran, kemudian memberikan penjelasan dan simulasi learning management system, dan selanjutnya akan ada konfirmasi kelengkapan tagihan pada kegiatan belajar mandiri. Ini merupakan hari pertama, ya, pertemuan pertama pada mata kuliah pendalaman materi yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua, ya. Kalau hari pertama itu masing-masing sudah menggunakan video conference. Pada hari kedua Bapak dan Ibu guru, ya, untuk aktivitas pendalaman materi fokusnya pada analisis materi ajar berbasis masalah pada modul bidang studi masing-masing. Sekali lagi pada yang di matematika tentunya modul matematika, begitu juga untuk yang bahasa Inggris dan PGSD. Kemudian kegiatan perkuliahan pendalaman materi hari kedua dilakukan secara sinkronis 6 JP per hari, video conference sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Jadi masing-masing, ya, 3 JP, nanti Bapak dan Ibu guru akan mengikuti video conference, sisanya tetap nanti melalui LMS, ya, dengan sinkronis juga. Kemudian aktivitasnya apa? Untuk yang hari kedua Bapak dan Ibu guru di sini akan melakukan diskusi. Sekali lagi, yang akan didiskusikan pada hari kedua merupakan modul yang telah dipelajari, yang telah dianalisis, yang telah dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua, ya. Jadi sekali lagi harapan kami tentunya nanti dari para dosen, masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah memahami dengan baik, memahami dengan utuh kaitannya dengan modul-modul yang sudah diberikan, ya. Di sini akan ada diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami, ya, pada modul 1 berdasarkan LK1. Berikutnya ada review dan diskusi advanced material, ya, kaitannya dengan materi HOTS, ya. Kemudian ada melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Kemudian yang berikutnya melakukan tahapan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Kemudian ada refleksi materi ajar,
ya. Yang berikutnya ada mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul. Ya, kalau pada hari pertama masing-masing Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuntaskan pada LK hari pertama itu ada poin 2, 3, dan 4 ya di awal tadi. Sementara untuk hari yang kedua tagihannya adalah mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul ya. Jadi nanti untuk yang dosen akan memberikan overview peta konsep dan materi pada modul 1. Kemudian memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan problem solving atas materi yang sulit dipahami ya. Kemudian ini ada diskusi, konfirmasi, dan klarifikasi kaitannya dengan advance material, kemudian miskonsepsi, dan penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual, kemudian memandu mahasiswa dalam melakukan refleksi, dan yang terakhir memastikan mahasiswa telah mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul. Ya, jadi ini untuk yang dosen. Oke, untuk aktivitas pendalaman materi hari kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, yang saya banggakan, merupakan aktivitas berulang yang membedakan nanti hanya pada modul bidang studinya saja. Ya, modul bidang studi 1 itu pada hari kedua, ya, modul bidang studi 2 itu pada hari ketiga, begitu seterusnya sampai dengan hari ke-7 ya. Modul bidang studi ke-6 pada hari ke-7. Dan masing-masing ya untuk kegiatan perkuliahannya dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari dengan video conference minimal 3 JP per hari. Dan ini kaitannya dengan analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi. Oke, kemudian setelah hari ke-7, Bapak dan Ibu guru semua sudah menuntaskan ya tahapan analisis materi ajar ya untuk modul bidang studi ke-6, maka pada hari ke-8 dan ke-9 ya Bapak dan Ibu guru akan diminta untuk menyusun materi ajar berbasis masalah ya. Tahapan analisis materi ajar berbasis modul bidang studi dari modul bidang studi pertama sampai ke-6 ya, sampai hari ke-7 itu sudah dilakukan. Kemudian hari ke-8 dan ke-9 waktunya Bapak dan Ibu guru untuk menyusun materi ajar berbasis masalah. Dan ini dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari sama dengan yang di awal tadi ya, video conference juga sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Untuk aktivitas mahasiswa, aktivitas Bapak dan Ibu guru menyusun materi ajar secara 1 KB ya, satu kegiatan belajar yang disusun berdasarkan problem based learning. Ya, jadi ini merupakan aktivitas Bapak dan Ibu guru semua. Sementara bagi dosen melakukan pembagian KB berdasarkan problem based learning. Ya, kemudian yang kedua memfasilitasi tentunya penyusunan materi ajar. Jadi untuk mata kuliah hari ke-8 dan ke-9, mata kuliah pendalaman materi ada 2 hari kesempatan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian yang berikutnya aktivitas pendalaman materi hari ke-10, hari ke-11, dan hari ke-12 ya. Analisis materi ajar berbasis masalah yang berganti di sini adalah pada modul pedagogik. Yang sebelumnya itu pada modul bidang studi masing-masing pada hari ke-10, ke-11, dan 12 fokusnya berganti menjadi modul pedagogik. Ya. Dan tahapan-tahapannya Bapak dan Ibu guru semua selama 3 hari ini kurang lebih sama dengan tahapan awal yang ada pada analisis materi ajar bidang studi. Ya. Kemudian untuk isi modul pedagogik Bapak Ibu, di sini ada 4 ya. Modul yang pertama kaitannya dengan konsep dasar ilmu pendidikan, ya. Yang kedua ada peran guru dalam pembelajaran abad 21, kemudian yang berikutnya ada pembelajaran inovatif, dan yang terakhir ada perancangan pembelajaran inovatif. Ini merupakan 4 modul pedagogik yang harus dipahami, yang harus dipelajari nantinya oleh Bapak dan Ibu guru semua.
Kemudian untuk aktivitas pendalaman materi pada mata kuliah pertama ini ya, hari ke-13 atau hari terakhir tahapan review dan refleksi, masing-masing Bapak dan Ibu guru nanti akan akan mereview analisis materi ajar konten berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas menuju aktivitas perancangan pembelajaran, atau pada mata kuliah kedua pada mata kuliah perancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Pada hari ke-13 atau pada hari terakhir kegiatan perkuliahan pendalaman materi, nanti Bapak dan Ibu guru harus memastikan semua output, semua tagihan kegiatan sudah terupload semua di dalam LMS. Ya. Sementara untuk yang aktivitas dosen, memberikan review, analisis materi ajar, berbasis masalah secara keseluruhan, ya, sama dengan yang tadi sebagai penutup aktivitas untuk menuju mata kuliah perancangan pembelajaran. Ya, berikutnya ada konfirmasi penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Jadi nanti para dosen pembimbing akan mengecek keseluruhan tugas-tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ini untuk kebutuhan dosennya, saya kira tidak terlalu perlu. Oke, untuk yang lembar kerja 1.1, ya, ini merupakan lembar kerja pertama ya, yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru pada pertemuan hari pertama besok ya. Kaitannya dengan ada lembar kerja belajar mandiri, di sini ada judul modulnya apa, judul kegiatan belajarnya apa, kemudian ada butir refleksi, kemudian ada respon. Ya, ini merupakan lembar kerja 1.1, ada lembar kerja 1.2, masih sama kaitannya dengan refleksi modul bidang studi ya. Kemudian ini merupakan tagihan kinerja Bapak Ibu. Ini merupakan tagihan kinerja selama mengikuti kegiatan perkuliahan pendalaman materi. Yang pertama LK 1.1 sebanyak 6 lembar kerja, kemudian yang kedua ada LK 1.2 sebanyak 6 lembar kerja, kemudian yang ketiga ada hasil jawaban tes sumatif modul bidang studi ada 6 set, ya. Kemudian pedagogik ada 1 set. Yang berikutnya ada materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning, ya. Formatnya seperti modul yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ini merupakan penilaiannya di sini terdiri dari penilaiannya di sini terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada partisipasi aktif dan penyelesaian LK, kemudian ada penyelesaian self-assessment, ada produk berupa materi ajar. Ya. Kemudian seperti ini penghitungan untuk nilai akhir yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sebagai informasi, sekali lagi pada mata kuliah pertama, setelah Bapak dan Ibu guru sudah benar-benar melakukan analisis materi ajar, baik itu untuk yang modul bidang studi maupun yang modul pedagogik, harapannya masing-masing setelah menuntaskan kegiatan perkuliahan pertama, yang mata kuliah pertama pendalaman materi, Bapak dan Ibu guru sudah mempunyai produk berupa materi ajar ya dalam 13 hari perkuliahan. LMS. Ini merupakan mata kuliah kedua, Bapak Ibu. Mata kuliah kedua itu setelah Bapak dan Ibu guru menuntaskan mata kuliah pertama, pendalaman materi, sudah mempunyai produk, luarannya berupa materi ajar atau modul yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua, maka Bapak dan Ibu guru akan mengikuti tahapan mata kuliah yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran. Ini merupakan mata kuliah kedua yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ini merupakan outline-nya. Kemudian ini tahapan, saya kira sama saja dengan yang tadi, berpindah ke sini Bapak Ibu ke poinnya, ke pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian di sini ada perbedaan
pengembangan perangkat pembelajaran PPG Daljab 2020 dan 2021. Ya, jadi kalau diperhatikan tadi di awal, mata kuliah yang pendalaman materi yang awalnya itu 30 hari dipangkas menjadi 13 hari, begitu juga untuk mata kuliah kedua yang awalnya tahun kemarin 2020 itu 20 hari, sementara untuk sekarang 2021 itu hanya menjadi 13 hari efektif. Kemudian tahapan kegiatan di dalam LMS, ya, tahapannya menjadi ini ya, untuk yang 2021 terdiri dari 5 kegiatan, identifikasi masalah, ada rancangan kegiatan, peer teaching, refleksi, dan RTL. Sementara kalau untuk yang 2020 itu lebih banyak lagi tahapan yang dilakukan. Tagihannya, dan ini merupakan tagihan mata kuliah kedua Bapak Ibu, tagihan untuk mata kuliah kedua 3 sheet ya, perancangan pembelajaran yang berisi ya rencana kegiatan, kemudian ada bahan ajar, ada lembar kerja peserta didik, ada media dan penilaian. Ya, diskusi di LMS, kemudian ada 3 form ya LK di LMS. Sementara untuk dosen ya, form penilaian di LMS itu ada penilaian proses dan kinerja, kemudian selanjutnya ada diskusi di LMS. Kemudian untuk SDM-nya seperti ini Bapak Ibu, model pembelajaran yang membedakan antara PPG Daljab 2020 dan 2021. Kalau untuk yang PPG Daljab 2020 itu tidak spesifik, sementara untuk yang PPG Daljab 2021 fokusnya yang ditekankan itu pada problem based learning dan pada project based learning. Ya, kedua model pembelajaran ini tentunya sekali lagi telah dilakukan mulai dari perkuliahan pada mata kuliah pertama pendalaman materi. Ya, jadi problem based learning masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui, mengidentifikasi ragam permasalahan yang ada, ya, kemudian sudah berusaha untuk memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, kemudian bermuara pada luaran berupa materi ajar. Ya, itu merupakan project based learning. Itu penekanan yang ada pada PPG Daljab 2021. Untuk beban belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, tadi sudah disampaikan di awal. Untuk PPG Daljab tahun 2021, rancangan pembelajarannya itu ada 3 SKS, ininya 14 hari, ya. Kenapa 14 hari di sini Bapak Ibu? Karena ada pembulatan, 13,7 di sini menjadi 14 hari. Kalau misalnya ada yang menanyakan kenapa di awal tadi ada 13, kemudian ini menjadi 14. Rasionalnya seperti ini Bapak Ibu. Dan singkatnya, pengembangan perangkat pembelajaran itu adalah kegiatan penyusunan dokumen perancangan pembelajaran melalui kuliah dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesian, pedagogi, dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Proses pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran melalui pendekatan TPACK ya, berbasis platform revolusi industri terkini dengan menerapkan model problem based learning dan project based learning. Ya, jadi ada HOTS, kemudian ada TPACK, kemudian ada revolusi industri, ya, kemudian hal-hal yang kekinian, ya, kaitannya dengan pembelajaran abad 21 tentunya nanti harus benar-benar dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ini merupakan hal-hal yang diminta nantinya dipahami ya oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya seperti ini Bapak Ibu, tahapan pengembangan perangkat pembelajaran dimulai dari tahapan identifikasi masalah dan rencana aksi, ya, alternatif solusi yang akan ditawarkan, kemudian penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ya, yang terdiri dari 5 tadi Bapak Ibu di atas ya, mulai dari materi ajar, kemudian RPP, media, LKPD, kemudian ada berikutnya yang penilaian. Ya. Kemudian setelah penyusunan dokumen rancangan pembelajaran, tahapan yang berikutnya adalah tahapan peer teaching. Ya, Bapak dan Ibu guru nanti akan melakukan tahapan peer teaching, ya, yang masing-masing tentunya nanti akan direkam, kemudian akan ada ini ya, akan ada upload, akan ada review dari hasil kegiatan peer teaching Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang keempat ada tahapan refleksi dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut.
Kemudian untuk harinya Bapak Ibu seperti ini. Yang pertama, untuk hari pertama masing-masing identifikasi masalah dan rencana aksi, ya. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru melakukan tahapan observasi kelas, baik itu visual, audio visual, audio laporan, ya. Kemudian kaitannya dengan isu, kasus pembelajaran, sumber informasi lainnya, ya. Setelah melakukan tahapan observasi tersebut, maka Bapak dan Ibu guru diminta tentunya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, ya. Kemudian setelah diidentifikasi masalah tersebut, nantinya akan ada diskusi bagaimana kira-kira alternatif solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sampai akhir pada poin keempat di sini pada aktivitas Bapak dan Ibu guru semua memetakan, ya, seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis, ya, penyebab permasalahan yang ditemukan. Diawali dan diakhiri dengan video conference, masing-masing 2 JP dilanjutkan dengan diskusi di LMS, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru tetap tiap harinya akan ada sesi untuk video conference, kemudian ada sesi juga melakukan diskusi di dalam LMS. Itu hari pertama, Bapak Ibu, identifikasi masalah dan rencana aksi, ya. Kemudian hari kedua ini masih sama juga kegiatannya, ini melakukan, ya, identifikasi masalah dan rencana aksi. Ini kaitannya dengan ragam permasalahan, ragam rencana aksi yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk JP-nya masing-masing 2 JP, ya, melalui video conference dan dilanjutkan dengan diskusi melalui LMS. Pada hari ketiga juga masih sama, Bapak dan Ibu guru semua, ya, Bapak dan Ibu guru semua melakukan tahapan identifikasi masalah dan rencana aksi, ya. Kemudian di sini ada diskusi antara mahasiswa, konsultasi dengan dosen, serta studi referensi, mengidentifikasi alternatif solusi, ya, merumuskan solusi pembelajaran yang akan dijadikan rencana aksi, selanjutnya menyelesaikan pengisian format identifikasi masalah pembelajaran, analisis kompetensi, dan alternatif solusi ke dalam LMS. Ini merupakan hari ketiga, Bapak Ibu. Jadi hari pertama, kedua, dan ketiga pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, itu Bapak dan Ibu guru melakukan tahapan identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian setelah 3 hari melakukan pengidentifikasian masalah, kemudian melakukan... normal ya sinyal. Halo Ibu, mohon maaf di mute dulu Ibu, ya. Oke, setelah Bapak dan Ibu guru semua menuntaskan 3 hari melakukan identifikasi masalah dan rencana aksi, maka pada hari keempat dan kelima, Bapak dan Ibu guru akan menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Ya, rancangan pembelajaran yang berisi, ya, tentunya dimulai dari yang pertama ada rencana kegiatan, RPP-nya, kemudian ada bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Ya, jadi ini merupakan dokumen rancangan pembelajaran lengkap. Ya, jadi ada 5. Dimulai dari RPP-nya, kemudian bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Ya. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir menghasilkan rancangan proyek, ya, rancangan pembelajaran yang akan diuji cobakan atau dilatihkan dalam kegiatan peer teaching. Ya. Setelah 2 hari Bapak dan Ibu guru sudah rampung membuat dokumen rancangan pembelajaran, maka Bapak dan Ibu guru diminta untuk untuk bersiap-siap melakukan kegiatan peer teaching, ya. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu guru pada hari ke-6, ke-7, 8, dan ke-9 aktivitas berulang setiap 2 hari. Ya, jadi hari ke-6, ke-7 dokumen perangkat pembelajaran kasus kedua, kemudian hari ke-8 dan ke-9 ada dokumen perangkat pembelajaran kasus ketiga. Ya, jadi ada 4 hari, ya, ini menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Kemudian pada hari ke-10 dan ke-11 Bapak Ibu guru semua
Ini merupakan tahapan kegiatan peer teaching. Pada kegiatan peer teaching, jadi nanti Bapak dan Ibu guru akan didampingi juga oleh guru pamong. Ya, jadi akan ada pendampingan nanti oleh guru pamong pada kegiatan peer teaching. Jadi selain ada dosen pembimbing, nanti akan ada guru pamong juga yang akan ikut untuk memberikan masukan, memberikan arahan kaitannya dengan praktek peer teaching yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian nanti ada refleksi terhadap rancangan pembelajaran dan latihan mengajar yang dilakukan dengan meminta masukan sesama mahasiswa, dosen, serta guru pamong. Di sini mahasiswa secara bergantian latihan mengajar dengan teman sejawat sebagai siswa melalui video conference, kemudian dilakukan perekaman video. Ini dilakukan sinkronus setiap hari selama 7 JP ya, untuk hari ke-10 dan hari ke-11. Pada hari ke-12 tentunya di sini akan ada refleksi setelah tahapan peer teaching ya, refleksi kaitannya dengan ragam permasalahan, kemudian apa sajakah yang bisa diperbaiki ya, apa sajakah yang harus benar-benar diperhatikan ketika Bapak dan Ibu guru mengajar ya, sampai dengan tahapan akhir review dan validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi. Kemudian untuk 2 hari terakhir ya, hari ke-13 dan hari ke-14, Bapak dan Ibu guru di sini kegiatannya adalah RTL. Yang pertama, melengkapi dan finalisasi rancangan pembelajaran sebagai bahan untuk pelaksanaan praktek pembelajaran di sekolah asal Bapak dan Ibu guru semua ya. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut termasuk jadwal ya, pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing. Ini merupakan aktivitas terakhir ya pada hari ke-13 dan ke-14 untuk mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian LK-nya seperti apa? Mata kuliah kedua ini Bapak Ibu, lembar kerjanya ada lembar kerja 2.1, ada format identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi masing-masing nanti akan diisi mulai dari data observasi sampai dengan keterangan ya. Kemudian untuk lembar kerja 2.2 itu lembar observasi pelaksanaan peer teaching ya. Jadi seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, itu merupakan aspek yang diobservasi, kemudian nantinya akan ada catatan masukan dan saran. Nah, ini untuk LK 2.3 refleksi, kemudian ini untuk yang panduan proyek ya. Jadi dokumen rancangan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru sekali lagi diminta untuk masing-masing nantinya ya, masing-masing nantinya membuat 3 set dokumen ya. 3 set dokumen itu berisi ada rencana kegiatan ya. Untuk ini rencana kegiatan ini RPP, kemudian ada bahan ajar, ada media pembelajaran, kemudian ada LKPD, dan ada instrumen penilaian berbasis HOTS. Ya, produk yang dihasilkan sebanyak 3 sheet dokumen rancangan pembelajaran. Jadi ada 15 ya. Jadi ada 15 dokumen ya secara total yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru sebagai luaran dari mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, waktu yang disediakan selama 14 hari efektif. Untuk tagihan kinerjanya ada LK 2.1 sampai dengan dokumen rancangan pembelajaran sebanyak 3 set yang tadi. Yang membedakan dengan mata kuliah pertama luarannya masih berupa materi ajar, ya, modul yang telah dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sementara untuk mata kuliah yang kedua ada video hasil rekaman peer teaching. Ya, jadi kegiatan ketika Bapak dan Ibu guru melakukan peer teaching nantinya akan direkam, kemudian itu nanti yang akan di-upload ke dalam LMS. Ya, ini kriteria dan rubrik penilaian pengembangan perangkatnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, jadi ini yang akan dinilai tentunya nanti di dalam LMS. Skalanya masih sama, ya, mulai dari keterampilan membuka pelajaran sampai dengan keterampilan menutup pembelajaran. Ada 25 poin yang akan dinilai
dari ya pengembangan perangkat yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian selanjutnya di sini untuk untuk mata kuliah kedua, setelah Bapak dan Ibu guru menuntaskan ya hari ke-14 ya hari terakhir, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu guru harus mengikuti kegiatan ujian komprehensif. Ujian komprehensif tadi di awal sudah saya jelaskan merupakan prasyarat agar Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti mata kuliah ketiga, mata kuliah PPL atau praktik pembelajaran. Oke, kemudian pada kegiatan uji komprehensif, apa sajakah yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semua? Untuk indikator penilaiannya, di sini ada penguasaan materi bidang studi esensial, ya, materi bidang studi advanced material, ada materi pedagogik, kemudian ada yang berbasis hard, kemudian penguasaan materi terintegrasi dengan TIPEC, ya, kesiapan melaksanakan PPL. Ini merupakan indikator penilaian yang nantinya harus dipahami dengan ini ya komprehensif oleh Bapak dan Ibu guru ketika nanti akan ditanyakan oleh dosen penguji ya. Di sini untuk uji komprehensif itu dilakukan selama 1 JP 50 menit oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai ya. Kemudian ketika Bapak dan Ibu guru sudah lulus uji komprehensif, dinyatakan lulus ya memenuhi untuk mengikuti mata kuliah ketiga, maka kita langsung masuk pada mata kuliah terakhir. Ya, ini merupakan mata kuliah terakhir, Bapak Ibu. Mata kuliah terakhir ini merupakan praktek pengalaman lapangan atau praktek pembelajaran. Ini merupakan mata kuliah ketiga, ya. Mata kuliah inti dari PPG Daljab ini pada praktek pengalaman lapangan ketika Bapak dan Ibu guru nanti akan diminta untuk langsung mengajar secara real, baik itu melalui virtual, ya bisa melalui tatap muka, kalau misalnya sekolahnya sudah menerapkan tatap muka. Ya. Kemudian pada mata kuliah praktek pengalaman lapangan ini atau praktek pembelajaran ini merupakan tahapan implementasi dari ya hasil belajar Bapak dan Ibu guru mata kuliah pertama, pendalaman materi, kemudian hasil juga Bapak dan Ibu guru mengikuti perkuliahan pada pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Untuk praktek pengalaman ini, lapangan ini tahapannya tadi sudah saya jelaskan harus lulus uji komprehensif terlebih dahulu ya. Jadi kalau tidak lulus maka tidak akan bisa mengikuti mata kuliah yang ketiga. Untuk tahapan PPL Bapak dan Ibu guru di sini ringkasnya terbagi menjadi 3, dimulai dengan pendahuluan ya, preparasi dan koneksi, ada penerapan inti pelaksanaan praktek pembelajaran dan ada penutup refleksi dan tindak lanjut ya. Ini merupakan tahapan PPL yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Untuk beban belajarnya, kalau misalnya tadi di awal mata kuliah pertama itu terpangkas ya menjadi 13 hari, mata kuliah kedua itu terpangkas menjadi 14 hari, sementara untuk praktek pembelajaran atau PPL-nya justru bertambah Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya ada 26 hari untuk yang PPG Daljab 2020, pada PPG Daljab tahun 2021 ini diperpanjang menjadi 31 hari. Ya, jadi ada sebulan ya, sebulan lebih Bapak dan Ibu guru akan melakukan praktek mengajar. Ya. Kemudian tujuan PPL di sini ada mengembangkan kemampuan reflektif guru, kemudian ada inovasi, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah dibuat ya. Sekali lagi rancangan dokumennya pada mata kuliah kedua, kemudian refleksi dan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Ya, di sini dijelaskan untuk praktek pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif, Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing ketika mengikuti PPL ini ada 3 siklus, siklus pertama, kedua, dan ketiga. Jadi harapannya tentunya ketika pada siklus pertama
kemungkinan akan banyak ya para mahasiswa atau para bapak dan ibu guru yang masih belum terlalu menguasai ya, belum terlalu bagus ketika mengajar. Harapannya pada siklus kedua itu sudah meningkat, begitu juga dengan siklus yang ketiga ya. Jadi siklus ketiga itu merupakan penampilan terbaik Bapak dan Ibu guru semua ketika mengajar. Best performance, itu yang selalu saya kemukakan untuk mahasiswa-mahasiswi PPG khususnya di pendidikan bahasa Inggris. Summary-nya, proses praktik pengalaman lapangan Bapak Ibu seperti ini. Ya, 4 SKS 31 hari efektif. Jadi konteks sekolah ya, ada refleksi pasca pembelajaran 1, membuat RTL, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran kedua, ada pembuatan RTL, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran 3 dan membuat laporan PPL ya. Ini merupakan ringkasan proses praktik pengalaman lapangan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Untuk aktivitas hari pertama ya, jadi di sini masing-masing nanti akan didampingi oleh dosen pembimbing, kemudian ada juga guru pamong ya. Dimulai dengan pendahuluan, ada preparasi kelas pembelajaran ya, penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform untuk pembelajaran daring jika pembelajaran harus dilakukan secara daring ya, kemudian pengkondisian tentunya ya, kemudian ada bersama DPL dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah disiapkan pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran ya. Ini merupakan kegiatan hari pertama Bapak Ibu ya. Kemudian aktivitas praktek pembelajaran hari kedua di sini penerapan ya. Jadi ada 1 hari untuk persiapan pendahuluan, kemudian ada 2 hari di sini ya, hari kedua dan ketiga Bapak dan Ibu guru nanti langsung akan masuk pada penerapan atau inti ya kegiatan pembelajaran. Ini dilakukan secara sinkronus studio JP. Dosen pembimbing dan guru pamong sit in hadir di kelas ya. Jadi nanti masing-masing dosen pembimbing dan guru pamong akan hadir ya di kelas masing-masing tempat Bapak dan Ibu guru semua melakukan praktek pembelajaran ya. Oke, kemudian pada hari keempat untuk mata kuliah ketiga, Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi hasil rekaman pembelajaran. Meliputi kendala apa sajakah yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, dan permasalahan yang timbul. LK 3.1 yang telah disiapkan di LMS. Pada hari kelima dan keenam, ya, Bapak dan Ibu guru diminta untuk melakukan tahapan editing, ya, hasil rekaman praktik pembelajaran dengan durasi maksimal ada 15 menit, ya. Kemudian pada hari kelima dan keenam ini ada mengunggah hasil editing rekaman hasil praktik pembelajaran Bapak dan Ibu guru semua ke dalam LMS. Pada hari ke-7, konfirmasi kepada DPL dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. Ya. Kemudian pada aktivitas pembelajaran ke-8, ya, praktik pembelajaran hari ke-8 merupakan tahapan penutup, ya, refleksi dengan model konferensi 3 arah. Ya. Jadi akan ada akan ada penjelasan, akan ada arahan, masukan dari dosen, kemudian akan ada masukan juga dari mahasiswa dan guru pamong ya, kaitannya dengan kegiatan praktek pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Aktivitas pembelajaran hari ke-9 ini Bapak dan Ibu guru membuat daftar penyelesaian kasus ya, sesuai dengan apa yang dialami ketika Bapak dan Ibu guru melakukan praktek mengajar, kemudian juga memberikan alternatif solusi atau tindakan. Berikutnya adalah unggah daftar penyelesaian kasus praktek pembelajaran ke-1 di dalam LMS. Pada hari ke-10 ya, hari ke-10 ini merupakan tindak lanjut ya, tahapannya dari integrasi alternatif solusi, kemudian nanti masing-masing disesuaikan dengan RPP kedua ya, yang akan dilakukan pada kegiatan praktek mengajar pada dokumen kedua.
Kemudian ada diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mereview kembali hasil perencanaan pembelajaran kedua. Ya, unggah RPP kedua yang telah direview bersama dosen dan guru pamong ke dalam LMS. Jadi itu merupakan aktivitas ya pada dokumen pertama ya Bapak Ibu. Dokumen pertama sekali lagi terdiri dari 5 tadi, dimulai dari RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD dan instrumen, kemudian aktivitas praktek pembelajaran hari ke-11, 12, 13 sampai dengan ke-20. Ini sama dengan yang di atas ya. Ini merupakan pelaksanaan praktek pembelajaran yang kedua. Ya, jadi ini merupakan siklus kedua Bapak Ibu, ya siklus kedua, RPP kedua, tentunya media ajar kedua, ya bahan ajar kedua, LKPD kedua, instrumen penilaian kedua. Begitu juga untuk yang hari ke-21 sampai dengan hari ke-30, ya jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru akan melakukan tahapan yang sama dengan di awal tadi, ya 10 hari pertama tadi, ya. Jadi dimulai dari tahapan persiapan, implementasi, kemudian selanjutnya tahapan penutup sampai dengan refleksi. Kemudian untuk aktivitas praktik pembelajaran hari ke-30 dan 31 Bapak Ibu di sini tindak lanjut ya. Jadi akan ada tindak lanjut dengan tahapan integrasi alternatif solusi ke dalam laporan singkat yang berisi rangkuman dari hasil kegiatan praktik pembelajaran ke-1 sampai dengan ke-3. Ya. Kemudian ada diskusi, ada konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mereview kembali laporan singkat kegiatan praktik pembelajaran, dan yang terakhir upload laporan singkat kegiatan praktik pembelajaran yang telah direview bersama dosen dan guru pamong ke LMS. Oke, ini untuk LK-nya Bapak Ibu, LK 3.1, 3.3 sampai 3.5 ya. Kemudian ada untuk LK ini jurnal mengajar ya. Kemudian untuk 32, 34 dan 36 ini merupakan daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktek mengajar ke-1, ke-2 dan ke-3. Ini merupakan lembar kerjanya ya, mulai dari laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke-1 sampai ke-3. Untuk tagihan kinerja, Bapak Ibu, pada mata kuliah ketiga, pada praktek pembelajaran ini LK-nya itu ada 7 LK, ya. Kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali, kemudian ada video praktek mengajar sebanyak 3 video. Ya, ini merupakan tagihan yang harus dilengkapi, yang harus dituntaskan ketika Bapak dan Ibu guru selesai mengikuti mata kuliah ketiga pada praktik pembelajaran. Penilaiannya, jadi karena pada praktik pembelajaran ini sudah ada guru pamong, ya, jadi nanti akan ada nilai dari dosen pembimbing, kemudian juga akan ada nilai dari guru pamong. Ya. Rubrik penilaiannya dari awal ya, dari poin pertama sampai dengan ke 25 harus benar-benar dipastikan Bapak dan Ibu guru sudah sudah mencakup keseluruhan aspek dalam praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dimulai dari keterampilan membuka pelajaran sampai dengan keterampilan menutup pelajaran. Oke, kemudian untuk video ya, untuk video praktik pembelajaran ya, jadi ada 8 aspek yang diobservasi, mulai dari kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran sampai dengan ketepatan durasi. Jadi sekali lagi, ketepatan durasi itu harus diperhatikan, kualitas audionya, mixing audio, komposisi gambar, kualitas pencahayaan, outfit yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru itu harus benar-benar ya merupakan video yang proper atau video yang layak untuk dinilai ya. Berikutnya ada rubrik penilaian aktivitas pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu, kriteria penilaiannya 1 sampai 5, LK-nya sampai LK titik 7 ya. Jadi itu merupakan ini merupakan slide terakhir dari mata kuliah ketiga, mata kuliah terakhir yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua,
ya ketika mengikuti PPG Daljab di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau kita simpulkan Bapak dan Ibu guru semua, pada mata kuliah pertama untuk yang pendalaman materi, ya pendalaman materi yang harus benar-benar diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru, luarannya nanti itu berupa materi ajar atau berupa modul. Ya. Sementara untuk yang mata kuliah kedua, untuk mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran, masing-masing luarannya itu adalah set dokumen lengkap, ya 3 set dokumen lengkap yang dimulai dari RPP, kemudian bahan ajar, kemudian yang berikutnya media, LKPD, dan yang terakhir itu instrumen instrumen penilaian. Kemudian yang harus benar-benar diingat juga pada mata kuliah kedua, Bapak dan Ibu guru juga akan memiliki video kegiatan peer teaching. Ya, itu merupakan tagihan yang harus benar-benar diingat, kemudian nanti akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian pada mata kuliah ketiga untuk yang praktek pembelajaran, masing-masing nanti akan mengumpulkan ya 3 video pembelajaran, ya 3 video pembelajaran sesuai dengan praktek pembelajaran di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Jadi kalau kita bisa lihat dari mata kuliah pertama pendalaman materi, kemudian yang kedua kaitannya dengan pengembangan perangkat, dan yang terakhir pada praktek pembelajaran, itu beririsan Bapak Ibu guru semua. Jadi masing-masing harus benar-benar menguasai secara utuh pada mata kuliah pendalaman materi, begitu juga pada pengembangan perangkat, dan yang terakhir pada praktek pembelajaran. Sehingga dari ketiga mata kuliah itu masing-masing nilainya nanti benar-benar bisa membuat Bapak dan Ibu guru lulus pada kegiatan PPG dalam jabatan ini. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru semua yang saya muliakan, yang saya hormati dan juga banggakan tentunya. Semoga apa yang saya paparkan tadi kaitannya dengan 3 mata kuliah yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua benar-benar dapat bisa memberikan gambaran ya secara ringkas ya tentang perkuliahan PPG dalam jabatan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua di Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya untuk prodi pendidikan guru sekolah dasar, kemudian selanjutnya ada prodi pendidikan bahasa Inggris, dan yang terakhir ada prodi pendidikan matematika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.